أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul mukaramin wa mutaramin, al-mukaramat wal mutaramat, para hadirin wal hadirat, saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga senantiasa ditambah keberkahan, mendapat curahan rahmat kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana rutinitas kita setiap Sabtu menjelang subuh, kita mengadakan acara ngobrol santai yang insya Allah penuh hikmah, kajian yang insya Allah dapat menambah keimanan kita, semangat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, silakan jika ada yang mau ikut ambil bagian atau ingin memberi pencerahan atau apapun itu macamnya, atau mau berdiskusi, silakan, karena ini obrolan santai saja ya, sersan serius tapi santai. Insya Allah kita niatkan semata-mata untuk menggapai dan meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita bisa merasakan betapa besar, betapa agung, betapa banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita termasuk umat beliau, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi kekuatan, kemampuan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dikersakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin hadirat, silakan jika ada yang mau berdiskusi. Soalnya kemarin mungkin kebanyakan materi sehingga mepet-mepet waktu subuh baru banyak yang naik, dan ada yang sampai di cut ya karena waktunya sudah menjelang subuh. Ya, oleh karena itu silakan jika ada yang mau berpartisipasi atau bergabung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang saya baca ini sebuah karya klasik tasawuf memelihara hak Allah dari Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi, tokoh sufi salaf ya, termasuk awal-awal yang dari beliau melahirkan banyak tokoh-tokoh sufi dan ahli-ahli tasawuf yang terkenal dan terkemuka di dunia. Baiklah, secara random saya buka dan saya bacakan di halaman 275. Saya bertanya, lalu dengan apa membedakan dua makna ini? Dia menjawab, ketika mereka semua atau sebagiannya berubah dari pujiannya. Seandainya kamu melihat dirimu tidak bersedih kecuali ada suara-suara hati yang tidak dapat dikendalikan, dan kamu berusaha untuk menolaknya, maka ketahuilah bahwa nafsumu itu benar dalam menyingkirkan pujian mereka terhadapnya. Seandainya nafsu tidak zuhud terhadap pujian mereka, bila pujian tersebut hilang, tentu kesedihannya tidak akan pernah berkurang. Akan tetapi jika nafsu merasa sedih disebabkan mereka berubah dari pujiannya terhadapmu,
dan getaran yang masuk ke dalam hatimu tidak bisa kamu keluarkan serta hatimu sibuk dengannya, maka inilah pertanda yang perlu dikhawatirkan kalau nafsu cenderung dan menyukai pada pujian mereka. Seandainya tidak ada kecenderungan terhadapnya, tentu nafsu itu tidak akan bersedih, kecuali rasa sedih yang masih bisa dikontrol dengan akal yang dikaruniakan Allah Azza wa Jalla. Seandainya apa yang kamu sukai tidak terlepas dari keduanya, tentu kamu tidak akan bersedih. Tetapi terkadang kamu bersedih disebabkan oleh prasangka, bukan oleh sebuah keyakinan. Karena tidak senang bila mereka menyangkamu bukan dengan apa yang mereka ketahui darimu. Sehingga itu membuat hatimu sibuk. Mungkin saja kamu pergi untuk mencela orang yang menceritakanmu supaya dia tidak dibenarkan atas ceritanya tentangmu. Kamu memberikan alasan dengan berbohong, sumpah dengan atas nama iman, dan kamu semalaman suntuk tidak tidur karena untuk berpikir. Jika kamu telah tahu bahwa mereka telah yakin mengenai dosamu, maka kamu dibuat sibuk oleh kebingungan dengan pengetahuan mereka, sehingga lengah memikirkan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitulah terkait dengan suasana hati. Ya, suasana hati di mana sikap kita untuk menghadapi pujian, celaan, hinaan, atau lain sebagainya. Jika memang hati ini tidak berubah dengan adanya pujian, jika hati ini tidak bersedih ketika orang yang memuji terus menghina, dan adanya perubahan-perubahan seperti itu, hati ini tetap fokus, tetap merasa tenang, maka ini adalah ciri bahwa apa yang dirasakan, apa yang diterima bukan dari nafsu. Tetapi jika yang diterima dari nafsu adalah cirinya ketika kita dipuji merasa senang, dan ketika mereka yang memuji lalu menghina kita, kita tidak terima. Kita pikirkan semalaman suntuk, sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Bahkan kita datangi orang yang telah menghina kita, menghujat kita, sehingga membela diri kita sendiri dengan hal-hal yang penuh dusta, kebohongan, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri bahwasanya diri kita masih dikuasai oleh nafsu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi penjelasan kali ini berhubungan dengan suasana hati terkait dengan keadaan hati. Bagaimana hati menyikapi pada suatu keadaan di mana nafsu cenderung untuk menyukainya, dan bagaimana hati menyikapi suatu keadaan di mana hati tidak suka kepadanya. Nah, jika keadaan ini masih berubah-ubah, maka nafsu masih menguasai diri kita. Tetapi jika kita berada dalam keadaan yang biasa saja, ya dipuji pun kita tidak bangga, dihina pun kita tidak berduka cita, maka suasana hati kita telah terbebas daripada nafsu-nafsu yang menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin, sekali lagi, ini siapa yang bertanya? Ini dari Rega Ganteng Yulianto. Baik, langsung saja, jadi ini ngobrol santai aja. Ya, dari Rega Ganteng Yulianto, ini dari mana nih Bang Rega? Beliau menanyakan, Pak Ustadz, aku pernah disalib, tapi aku ini masih Islam Pak Ustadz, boleh kan? Pernah disalib apa dibaptis? Kalau pernah disalib ya metong lah. Salib ketinggalan. Hah? Ketinggalan. Oh, disalib berarti ketinggalan, disalib sama motor lain, mobil lain. Gimana Bang Rangga, maksud pertanyaan gimana? Dibaptis mungkin ya? Apa bagaimana? Jadi ada yang namanya kafir atau kufur. Ada 3 macam.
hal-hal yang dapat membuat kita keluar daripada Islam atau murtad. Ada yang namanya kafir qauli. Ya, kafir qauli adalah orang yang keluar dari Islam atau murtad sebab ucapannya. Dia berucap, dia berkata sesuatu yang kadang dia nggak sadar perkataan itu dapat mengeluarkan dirinya dari Islam. Ada namanya kafir qauli, kafir fi'li. Kafir fi'li itu perbuatan, mungkin ada tindakan kita, perbuatan kita yang mungkin kadang kita nggak sadar tapi justru dapat mengeluarkan kita dari Islam. Ya, ini terjadi biasanya dari bercanda sesama teman, guyonan-guyonan yang melampaui batas sehingga nggak sadar ucapan ataupun perbuatannya justru menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan yang ketiga inilah yang sangat fatal, ya, yang sangat dampaknya luar biasa, yaitu kafir i'tiqadi. Artinya apa? Keyakinan. Kalau udah keyakinan yang berubah, kalau udah keyakinan yang sudah tidak bertuhankan kepada Allah yang Maha Esa, lah ini secara otomatis dia dihukumi sebagai kafir. Adapun tindakan-tindakan tadi diperjelas lagi pertanyaannya. Aku pernah disalib tapi aku ini masih Islam. Boleh kan? Islam itu pilihan, ya. Ketika ada orang kafir dari kecil dia beragama non-muslim, tidak beragama Islam. Bahkan sampai usia 40 tahun dia agamanya non-Islam. Lalu ketika usia 40 tahun dia mau memeluk agama Islam, mau bersyahadat, maka bagaimana hukum kekufurannya selama 40 tahun? Jawabannya adalah dihapus kekufurannya selama 40 tahun dengan dia bersyahadat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bukti maha luas rahmatnya Gusti Allah, ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu abangku. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi itulah makanya di bulan Sya'ban ini nih, kita udah masuk bulan Sya'ban tanggal 5 ya. Nah, yang perlu kita ingat apa dawuh Kanjeng Nabi, apa anjuran daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika kita masuk di bulan Sya'ban. Ya, beliau mewanti-wanti bulan Sya'ban ini bulan di mana banyak umat beliau yang lalai. Kenapa lalai? Karena bulan ini dihimpit oleh 2 bulan mulia. Satu bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan min asyuril hurum, 4 bulan yang mulia, dan satu lagi bulan Ramadan. Nah, tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Beliau mengingatkan kita agar umatku berhati-hatilah, waspadalah, tetap fokus di bulan Sya'ban karena di bulan ini banyak orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, maka sucikanlah jiwa-jiwa kalian. Dari apa? Dari fujur, dari penyakit-penyakit hati, dari hal-hal yang membuat kita jauh dari rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, benci, iri, dengki, dan lain sebagainya. Bersihkan, sucikan, hindari dan waspadalah. Lalu setelah itu apa? Fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fih.
Dan perbaharui niat-niat kalian di bulan ini. Perbaguslah niat kalian di bulan ini. Ya, agar lebih jernih ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan sebagaimana pembahasan beberapa pertemuan yang lalu adalah semata-mata lillahi ta'ala. Kurang lebih seperti itu saudaraku. Silakan yang mau bergabung. Oh, disalib, dikasih salib maksudnya. Insya Allah masih Islam, yang penting masih mau sholat 5 waktu. Itu pertanyaannya, masih sholat 5 waktu enggak? Kalau masih menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah Islam, gitu aja. Karena bainal kafir wal muslim tarkus sholah. Yang membedakan antara muslim dan kafir tarkus sholah, meninggalkan sholat. Jadi kalau Bang Rega bertanya apakah saya masih Islam, tanyakan pada diri sendiri apakah saya masih menjalankan sholat. Ketika saya masih menjalankan sholat berarti saya Islam. Gitu Bang Rega. Memang di akhir zaman ini, jangankan di luar Islam, ya mereka yang muslim saja terkadang terdampak daripada keraguan-keraguan kepada Tuhannya. Ya, ini salah satu makna daripada surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ketika itu Imam Abul Hasan Asyadzili menjelaskan maksudnya apa nih yang membisikkan ke dalam dada manusia, membuat ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ragu kalau Allah Maha tahu, dia ragu kalau Allah Maha melihat, dia ragu kalau Allah Maha mendengar, bahkan dia ragu tentang keberadaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sering dibisikkan sebenarnya oleh iblis, ya oleh setan ke dalam dada-dada kita. Makanya kita berlindung, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari bisikan. Ya, bisikan-bisikan makhluknya, baik bisikan dalam diri. Terkadang keluar pertanyaan itu dalam diri sendiri. Ya, keluar pertanyaan itu dari pikirannya sendiri. Atau mungkin dari orang luar juga bisa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Bagi kita yang sudah Islam, sudah Muslim, itulah yang sering menggoda kita, membisikkan kita sehingga kita ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elsa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah naon. Di mana ini, Mang? Ini di Bekasi. Di Bekasi kita mengadakan majelis, ya. Di mana di sini masih saling belajar, saling mengkaji satu sama lain, saling berbagi pengalaman dan pengamalan dari apa yang kita pelajari. Begitu abangku. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanya Pak Ustadz, gimana cara sholat yang benar? Saya sholat, iya nakal masih iya. Sholat iya, nakal iya. Bagus itu. Laguna Resto. Ya, saya sapa dulu Laguna Resto. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung. Sholat yang benar, ya yang pertama sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Yang kedua,
sholat yang dibarengi dengan hudurul qalbi. Sering kita sholat hanya sebatas mulut yang aktif dan anggota badan yang aktif. Artinya apa? Diri kita kan terdiri dari jasmani dan rohani. Tapi yang sering kita pakai untuk sholat hanya jasmaninya saja. Rohaninya tidak kita bawa. Lah gimana caranya rohani ikut bawa? Dalam hati kita ikut sholat. Caranya gimana? Ya paling tidak bacaan-bacaan sholat. Hati ini jangan sampai nganggur, apalagi tidur. Hati ini ikut baca, ya hati ini ikut fokus. Nah ini salah satu cara biar pikiran nggak melayang kemana-mana. Karena kalau kita sholat, apalagi jadi makmum, apalagi imamnya lama bacanya, itu pikiran udah kemana-mana, melayang kemana-mana. Ya, nah untuk menetralisir atau meminimalisir kolbu atau hati kita ikut di dalam sholat, ikut baca bacaan sholat. Ya, jadi mulut bergerak tapi bersumber dari hati, hati pun baca, mulut bergerak. Ya sering saya contohkan seperti orang yang berbicara dengan mic. Di atasnya ada toa. Lah yang kedengeran kan toanya. Yang kedengeran toanya sama orang-orang. Padahal sumber suaranya bukan dari toa. Ya enggak. Tapi dari mulut. Begitupun kita sholat. Mulut hanya sebagai penyambung. Mengeluarkan suara. Membaca bacaan sholat. Tapi sumbernya dari hati. Nah kalau hati ini dibawa di dalam sholat, paling tidak meminimalisir dari pikiran kita yang suka melayang-layang. Dan dari langkah ini akan berlanjut ya kepada rahasia-rahasia sholat yang selanjutnya. Akan ketemu nikmatnya sholat, akan ketemu rasanya sholat. Ya sehingga banyak orang-orang soleh yang berlama-lama di dalam sholatnya. 2 rakaat bisa 1 jam misalnya. Karena sudah benar-benar menikmati, menghayati dan merasakan daripada sholat itu sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kalau sholat iya nakal iya, nah itu bagus. Bagusnya gimana? Ya masih sholat. Ya yang bagus nih masih sholat. Jangan nakal iya sholat kagak gitu maksudnya. Itu nggak bagus. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan godaan. Baik dalam diri maupun luar diri yang mengatakan percuma ente sholat. Kalau ente masih maksiat. Buat apa ente sholat kalau masih maksiat? Jangan didengarkan. Gusti Allah Maha Pengampun, Gusti Allah Maha Penyayang. Makanya jangan engkau berhenti sholat walaupun engkau masih bermaksiat. Teruslah sholat sampai engkau berhenti melakukan maksiat. Itu proses, nggak apa-apa. Sholat iya, nakal iya, nggak apa-apa, proses. Nanti dengan sholat ini, kalau kita mau benar-benar mendalami daripada sholat yang tadi telah kita uraikan, nah nanti akan ketemu ya, di mana satu waktu, satu titik kita kok merasa benci dengan kenakalan-kenakalan yang pernah kita perbuat. Kita kok merasa jenuh dengan kenakalan-kenakalan yang kita perbuat. Itu prosesnya seperti itu. Jadi tetap nggak apa-apa. Sholat terus. Nakalnya ya terusin aja kalau mau. Yang gitu. Yang penting jangan tinggalin sholat walaupun kau masih bermaksiat. Ya kita berharap dengan sholat ini yang tetap kita kerjakan. Suatu saat Allah kersakan kita untuk berbalik
dari senang maksiat ke senang taat, dapat menjalankan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gitu saudaraku. Ya, sama-sama lah. Saya juga sama. Kita bersama-sama. Kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Kita sama-sama menjaga sholat kita. Kita berharap kenakalan kita, kemaksiatan kita, atau dosa-dosa kita bahkan, nah itu bisa sedikit demi sedikit Allah singkirkan, Allah buat hati kita jenuh, bahkan Allah buat hati kita benci kepada perbuatan tersebut. Begitu. Halo, halo juga Redmi Beji, halo juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Hursianto, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siradwi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sekarang lebih interaktif aja lah. Ya biasanya saya baca ini sampai berlembar-lembar, ngomong sampai beberapa menit. Nah sekarang kita fokus interaktif aja lah. Menyapa, intinya menyapa saudara-saudara kita yang sudah bergabung dalam acara ini, gitu. Monggo. Makasih Pak Ustadz, emang gitu banyak yang bilang ke aku percuma sholat kalau masih nakal. Nah jangan dengerin ya, jangan dengerin. Jangan dengerin. Kalau emang mau didengerin, ya udah nakalnya dihilangin, sholatnya dikerjain. Tapi mungkin itu proses ya. Kalau digituin takutnya, ya udahlah buat apa saya sholat? Percuma, toh saya masih nakal. Nah itu, setan menang ketika itu, ketawa iblis. Wah kena loh, kan gitu. Udah tetap sholat. Nakal, ya terusin kalau masih mau mah. Kalau masih susah ninggalin, terusin. Ya gitu saudaraku, jangan tinggalin sholat. Biarin orang mau ngomong apa gue, jangan dengerin. Tetap kerjakan sholat. Tapi saya masih nakal, nggak apa-apa. Itu proses. Salam kenal Pak Ustadz. Ya, salam kenal juga. Begitu ya, karena memang ya namanya dosa, maksiat, kenakalan, lalai. Ya memang masih lah. Karena kita al-insan, mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin dengan kenakalan ini kita menyadari bahwa kita ini penuh dosa, penuh maksiat. Sehingga kita bawa di dalam sholat. Ya kita bawa dalam sholat tuh keakuan kita bahwa kita ini masih lalai. Bahwa kita masih nakal, ya Allah saya masih nakal ya Allah. Kita bawa dalam sholat. Nah itu kalau bisa didalemin, nah itu luar biasa. Ya kurang lebih seperti itulah. Kayak orang awam channel. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu berkamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya semoga kita semuanya juga selalu sehat. Niat sholat sunnah fajar Pak Ustadz. Untuk sholat sunnah fajar, ya semua sholat sesuai dengan namanya. Tapi sholat sunnah fajar, ya usolli sunnatal fajri gitu aja. Sesuai dengan nama, sholat tuh zuhur, usolli fardhu zuhri. Maghrib, usolli fardhu maghribi. Gitu. Sunnah fajar, usolli sunnatal fajri. Apalagi sholat duha, usolli sunnatal duha. Tahajud, usolli sunnatal duha. Tahajud, rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau emang belum bisa nggak apa-apa. Kalau emang belum hafal bahasa Arabnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilat berarti adaan lillahi ta'ala. Saya belum bisa, gimana? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Cuma jangan berhenti di situ ya. Tetap harus kita tahu dulu bacaannya yang sebenarnya apa, itu harus tetap kita tahu. Contoh, saya niat melakukan sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Ya kalau enggak lihat terjemahnya aja.
Usolli fardhu zuhri, saya sholat fardu zuhur, 4 rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau Arabnya masih susah dihafalin, ya hafalin artinya. Cuma jangan berhenti di situ, tetap harus ada usaha untuk menghafalkan niat Arabnya, karena itu teks asli, ya artinya syariatnya, tuntunannya dari situ. Tapi aku kadang nggak suka kalau sholat jamaah imamnya cepet-cepet, padahal kalau sholat sendiri cepet. Kalau sholat jamaah imamnya cepet-cepet. Kalau saya malah senang imam cepet. Justru kalau imam lama tuh saya kurang senang. Kesuwen nih, ya, kelamaan. Yang sedang-sedang aja lah maksudnya. Terlalu cepat juga kita risih, terlalu lama juga sama. Iya. Oh, saya hafal Quran, saya dibaca 2 juz, kan ribet. Kul faile. Artinya sedang-sedang aja lah. Ya, dan untuk menyikapi suka nggak suka, hati-hati. Ketika kita sholat berjamaah, kita nggak suka sama imamnya, bisa batal jamaahnya. Kita benci sama imamnya, bisa batal jamaahnya. Hati-hati. Terus gimana menyikapinya? Ya ikutin aja. Imam cepat ya kita ikut cepat, gitu aja. Nggak masalah. Ya jangan kita fokus kepada imamnya. Kita fokus kepada siapa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita ibadahi. Gitu aja. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah sholatku diterima Pak Ustadz? Dulu aku pernah nyakitin istriku. Aku pernah kawin lagi. Tapi kini aku nggak sadar dan aku udah sadar. Dan kemudian kembali ke istri lama, apakah aku berdosa sama istri kedua yang kutinggal? Saya jawab yang bawah dulu ya. Ini bukan, ini tadi udah saya baca. Ini karangan Imam Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Ini termasuk ulama sufi salaf. Ya, awal, tahun-tahun awal. Dari beliau ini turun beberapa murid. Diantaranya Imam Ghazali dan ulama-ulama tasawuf yang lainnya. Tadi saya baca ini bukan Al-Quran, bukan. Yang masalah sholat diterima enggaknya, yang bisa tahu sholat kita diterima apa enggak ya cuma Gusti Allah. Yang penting kita yakin aja, kita yakin sholat kita diterima, udah. Masalah diterima enggaknya ya itu cuma Gusti Allah yang, karena Gusti Allah yang terima kan. Sedangkan saya nggak tahu Gusti Allah nerima apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting satu, kita harus yakin sholat kita diterima sama Gusti Allah, udah gitu. Ya jangan ragu, oh sholat saya diterima apa kagak ya. Yakin aja. Yakin kita sholat, berusaha dengan baik dan benar sesuai tuntunannya. Selanjutnya diterima enggaknya, nggak usah dipikirin. Itu urusannya Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, pernah nyakitin istriku. Poligami ya. Ya kalau merasa bersalah. Pertanyaannya unik juga ini. Ya saya mungkin nggak ngejawab langsung pertanyaannya lah. Artinya ketika kita merasa bersalah kepada seseorang, ya udah kita minta maaf aja, gitu aja. Ketika merasa bersalah dengan istri pertama, ya minta maaf sama istri pertama. Merasa bersalah sama istri yang kedua, ya minta maaf sama istri yang kedua. Udah gitu aja. Ustadz, mohon maaf kalau saya sering ngerasa berat kehilangan almarhumah ibu saya, padahal Allah yang punya yang lebih baik, yang lebih hak. Semua ya termasuk saya juga berat ya, kehilangan ibu tuh berat, sedih ya sedih. Bahkan Kanjeng Nabi ini kembali ke bulan Rajab kemarin ada peristiwa Isra Mi'raj. Lah itu terjadi pada Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut Amul Huzni? Karena ketika itu, di tahun itu, Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh 2 sosok yang beliau cintai dan mencintai beliau.
Ya, Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib di tahun itu meninggal dua-duanya nih. Sehingga tahun itu disebut Amul Huzni. Jadi manusiawi biasa setiap orang yang ditinggalkan orang yang kita cinta itu merasa berat, sedih, itu biasa. Cuma yang nggak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Seakan-akan tidak terima pada takdir, seakan-akan tidak terima pada keadaan, pada ketentuan. Itu di akhir udah bagus, Allah lebih sayang, Allah lebih berhak. Lah solusinya gimana? Kan yang berat rindu, rindu itu berat gitu kan. Yang berat tuh rindu ketika kita ingat sosok ibu, kita rindu, nangis sehingga merasa berat kehilangannya. Nah ini harus ada solusi untuk bisa mengobati rasa rindu itu kan. Nah, salah satu caranya dengan mendoakan. Ya kan? Mendoakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dalam Al-Qur'annya doanya seperti itu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah itu sebagai obat rindu. Jadi saat kita rindu kepada ibu yang sudah almarhumah, gimana caranya? Doa. Ya, minta sama Allah, minta diampuni, minta dihindarkan ibu kita dari siksa kubur, diberi kenikmatan, diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Melakukan kebaikan yang dulu. Atau melakukan kebaikan yang dulu pernah ibu lakukan. Ibu dulu pernah dekat sama siapa nih? Temennya yang paling akrab. Nah kita samperin tuh. Ngapain kamu deketin dia? Ibu saya dulu sering dekat sama dia. Kita samperin. Kita berbuat baik sama dia. Silaturahim. Perbuatan baik ibu dulu apa yang sering dilakukan, kita lakukan. Itu salah satu mengobati. Cuma kalau kita diem aja, ya kita rindu, ingat ibu kita diem aja. Nah, itu yang bikin berat. Nggak ada pelampiasan, bahasa kasarnya mah pelampiasan. Atau pengobat lah, pengobat rindunya nggak ada. Akhirnya kita seakan-akan tersiksa dengan rindu tersebut. Terasa berat dengan kehilangan tersebut. Makanya harus ada obat. Ya, dari rindu itu, dari rasa berat itu. Di antaranya itu tadi. Nah, ya, termasuk amal yang tidak terputus. Walaupun sudah meninggal, kayak ibu tadi udah meninggal nih. Apakah ibu kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari kita? Ya masih. Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Ya kita doakan, doa dengan ucapan atau doa dengan perbuatan. Ketika kita melakukan kebaikan, ibu kita yang meninggal pun mendapatkan pahala daripada kebaikan yang kita lakukan. Artinya seperti itulah. Ya kan? Syifaul qulub liqaul mahbub. Obatnya hati adalah bertemu dengan sang kekasih, yaitu kata pepatah. Cuma maksudnya begitu, harus ada obatnya ketika kita rindu, merasa berat, harus ada obatnya. Karena kalau hanya sendiri tanpa ada obat, berat, makin berat. Seakan-akan kita nggak terima takdir lah, itu ngerinya di situ. Ya makanya harus diobati seperti itu tadilah. Ya. Saya selalu berusaha ikhlas, tapi kok ada yang ganjal terus. Nah itu namanya belum ikhlas. Ya, namanya belum ikhlas. Lah yang caranya gimana mengikhlaskan ibu? Ya. Satu, harus dengan ilmu. Caranya bagaimana? Kita meyakini bahwa setiap kita pun akan kembali kepada Allah. Nah rasa belum ikhlas tadi, rasa berat itu tadi, yaitu tadi karena belum tidak diobati, tidak terlampiaskan. Ketika rindu mungkin kita cuma diem aja. Sehingga kita merasa berat, merasa nggak ikhlas. Jadi harus dilampiaskan, harus diobati. Yaitu salah satunya. Ketika memang benar-benar rindu sama ibu, ya kita sholat sunnah dulu lah.
Setelah sholat sunnah misalnya kita doakan ibu. Nah, di situ mau nangis mau apa gitu terserah. Jadi meluapkan rasa rindu kita melalui doa. Nah, itu obatnya. Ya, sambil nangis sambil apa nggak apa-apa. Cuma dengan bahasa yang baik. Gitu harus dilampiaskan. Harus dilampiaskan. Ya jangan rindu marah aja kalau ditahan-tahan kan rasanya gimana, berat kan, harus dilampiaskan. Kesel, tonjokin aja tembok, paku. Kesel hilang tangan bonyok. Mancing. Aduh. Gitu ya. Jadi ikhlas ini, berat rindunya ini, itu harus ada solusi, harus ada obat, yaitu sholat imam cepet-cepet bacaan sholatnya. Ada yang kurang, ada yang terlewat. Kira-kira gimana tuh, sah apa enggak sholatnya? Tolong dijelaskan. Oke. Masalah cepat atau lambat itu gini. Jadi di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Artinya sesuatu yang nggak boleh kita tinggalin di dalam sholat. Kalau rukun qauli, ini yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Ketika imam baca surat Al-Fatihahnya tartil, ya nggak cepet-cepet ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya karena butuh nah itu nggak tartil. Tartil lah, bacanya tartil panjang pendeknya tajwidnya. Selesai baca surat, lah kemudian ruku kan. Nah ruku, bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ini semuanya sunnah. Ketentuannya ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, itu ketentuannya tumakninah. Itu yang rukun. Tumakninah itu apa? Tenang, diem sebentar. Sekedar membaca subhanallah. Jadi misalnya ketika ruku, Allahu Akbar, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu sah. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin imamnya kebelat kali. Perutnya udah mules, ya kita makmum berbaik sangka aja. Atau istrinya mau ngelahirin, imamnya kita kan nggak tahu, berbaik sangka. Kalau kita kesel malah nggak sah sholat kita. Kesel sama imam nggak sah sholat kita. Jadi begitu. Kecuali baca fatihahnya ngebut, lah itu udah rukun qauli, nggak boleh. Ya kalau rukunya cepet, i'tidalnya cepet, sujudnya cepet, ya itu yang penting tumakninah. Ruku berhenti, posisi sempurna, sekedar baca subhanallah, langsung berdiri, sempurna, subhanallah, dia langsung sujud, itu kan cepet banget. Cuma tetap sah. Ya tetap sah. Kecuali ruku belum sempurna, Allahu Akbar, belum ruku sempurna, udah sami'allahu liman hamidah. Nah itu yang nggak boleh, nggak sah. Surat setelah Al-Fatihah sunnah juga. Sunnah. Jadi yang wajib, yang rukun itu cuma Al-Fatihah doang. Setelah Al-Fatihah, sunnah. Jadi rakaat pertama misalnya kita baca Fatihah doang, terus ruku, sah sholatnya. Ini dalam keadaan darurat ya. Jadi sunnah tuh bukan hanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Bukan hanya itu. Sunnah tuh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah itu sunnah. Iyalah dikasih bonus, dikasih diskon, dikasih tambahan. Kita nggak ambil kan aneh. Yang ketiga, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Sampai sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, itu rukun sholat. Gitu. Nah itu nggak boleh ditinggal. Kalau yang lainnya cepet, nggak apa-apa. Misalnya setelah Al-Fatihah nih, dia baca surat. Yang lain lah, surat apa. Al-Baqarah misalnya, sosokan dia. Ternyata banyak yang salah tuh bacaannya. Gimana? Sah nggak? Ya baca nggak kelar-kelar. Ya tetap dihukumi sah. Ya kenapa? Karena itu sunnah. Terus ya sah. Rugi ya rugi. Gitu. Ya baca surat sunnah.
Jadi ketika kita jadi makmum nih, udah hilangin pikiran-pikiran negatif. Ikut imam aja udah. Kita kunut. Imam nggak kunut, ya kita nggak usah kunut. Kita nggak kunut, imam kunut, ya udah kita ikut. Gitu aja. Sebenarnya santai, Islam tuh santai. Fleksibel. Nggak terlalu membebani, memberatkan enggak. Memberatkan ya kita sendiri. Gitu, kurang lebihnya begitu. Ya. Karena bahaya ketika makmum berburuk sangka ke imam atau benci, kesel ke imam. Bahaya. Bahayanya itu bisa nggak sah sholat kita. Jadi ikutin aja. Masalah diterima enggaknya urusan imam kan gitu. Udah dia yang nanggung udah. Gitu saudaraku. Sama bang, ibu gerbang surga, makanya berat kehilangan. Semoga dalam rumah ibu kita masing-masing ditempatkan di sisi Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sami-sami. Ya itu tadi ya. Ya bahkan saya punya teman yang rada-rada aneh. Jadi nggak pernah saya ketemu imam model begini bertahun-tahun. Tiba-tiba datang teman dari Jawa, dari pesantren Jawa. Akhirnya kita memuliakan beliau lah. Monggo, silahkan jadi imam. Jadilah dia imam. Bacaan Fatihahnya tartil biasa. Setelah amin, dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita makmum udah bingung kan? Bukan bingung. Waduh, Yasin nih. Biasa baca juz 30 surat pendek, dia baca Yasin. Gak tanya Allahu Akbar. Dia baca satu ayat doang, Yasin doang, terus Allahu Akbar. Nah, itu posisi saya waktu itu mau ketawa, takut batal. Kagak ketawa, cuma aneh nih orang nih. Baru kali ini nemuin gitu. Ya, tetap saya sah. Tetap sah, cuma ya aneh. Kita mau baca berapa ayat gitu kan. Kalau sholat di depan imam boleh nggak Pak Ustadz? Halo. Lagu Nestro. Sholat di depan imam boleh. Imam S. Arifin, Imam Syafi'i, Imam Mukhtar boleh. Ya cuma kalau imam sholat ya nggak boleh lah. Posisi imam harus di depan. Untuk membedakan mana imam, mana makmum. Nah, kalau kita makmum di depan, imam di belakang, gimana ngikutinnya? Ya ibaratnya supir. Supir kok duduknya di belakang, lah mobil orang bisa jalan. Saya penumpang, saya di depan boleh nggak? Ya, begitu sama aja pertanyaannya. Boleh tapi di samping. Bisa jalan nggak? Bisa didorong ya, ribet lagi. Gitu lagu Naresto, lagu Naresto. Ya jadi banyak pertanyaan. Ini bab sholat ini ya, rata-rata bab sholat. Sholat itu fardu, makanya sholatnya usolli fardhu zuhri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dede wae. Mangga dede wae. Aya naon? Pak Ustadz, bagaimana cara mengkodok sholat? Generate, namanya ribet juga. Cara mengkodok sholat. Jadi bedanya kodok sama ada. Kita kan sholat pakai ada nih. Adaan lillahi ta'ala. Berarti sholat pada waktunya. Kalau udah di luar waktu namanya kodoan lillahi ta'ala. Misalnya subuh kita nggak dengar azan, nggak ada yang bangunin. Tiba-tiba bangun jam 7. Kan waktu subuh udah habis tuh. Tetap kita wajib sholat subuh. Ya niatnya gimana? Sholifat subuh rakatain mustabil kiblati kodoan. Yang tadinya adaan diganti kodoan. Kenapa? Adaan tuh sholat pada waktunya. Karena udah bukan pada waktunya, maka diganti kodoan lillahi ta'ala. Zuhur. Jam 11 kita tidur, bangun jam 4. Karena nggak ada yang bangunin, azan juga nggak dengar misalnya. Sholat zuhur jam 4. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Yang tadinya adaan lillahi ta'ala diganti kodoan lillahi ta'ala. Udah itu aja. Beda di situ doang, prakteknya sama semua. Jadi gini,
Yang penting kita sholat dulu sampai benar-benar ada keteguhan hati, sampai benar-benar nyaman dan menjadi kebutuhan itu sholat. Kalau udah sholat menjadi kebutuhan sehingga kita butuh, ya nggak mungkin kita tinggalin. Walaupun kita tadi kesiangan, tetap kita akan ngerjain walaupun kodok. Kalau udah ada keteguhan hati seperti itu, gimana cara mengkodok sholat yang sebelumnya? Ya misalnya waktu muda selama setahun lah, misalnya kita nggak sholat nih, bolong-bolong, gimana? Ya didampingin aja. Jadi habis sholat subuh lagi. Habis sholat zuhur lagi. Cuma beda niatnya. Sholat zuhur yang pertama adaan lillahi ta'ala. Sholat zuhur yang kedua kodoan lillahi ta'ala. Gitu cara mengkodoknya. Ya biar nggak berat. Karena khawatir. Saya lagi muda. 15 tahun saya nggak sholat. Lah saya sekarang udah tua nih. Saya pengen mengkodok sholat sebelumnya gimana? Ya harus diganti 15 tahun. Wah takutnya ngedrop. Aku pengen sholat ribet amat. Ganti 15 tahun gimana cara? Kan gitu ya. Bayar fidyah bisa nggak? Jadi yang pertama kita teguhin dulu sholat kita. Bener-bener udah menjadi kebutuhan sehingga butuh. Baru ya kita sambil kodok lah. Kalau lagi jemaah berdua, imamnya pas sujud pergi ke toilet, gimana nasib si makmum Pak Ustadz? Nungguin imamnya kah? Lagu Maestro, gue suka gaya lo. Pertanyaan. Imam kalau sudah batal, udah nggak bisa lagi jadi imam. Udah nggak bisa lagi nerusin. Saya pengen jadi imam lagi, duduk lagi. Dia lagi duduk kan, misalnya pengen ke toilet dia kencing, habis kencing dia wudhu, balik lagi dia sujud langsung. Nggak sah. Jadi imam kalau udah batal, putus hubungannya dengan makmum. Caranya gimana? Imam ngasih kode kalau emang lagi sujud atau sebelum sujud lah. Ya. Mau kebelet pipis misalnya. Atau paling enggak imam kudu pintar, masa lagi sujud dia batal, paling enggak lagi duduk, apalagi berdiri gitu kan. Jadi imam ngeliat, makmum ngeliat, imam gua batal. Dia lagi sujud, mana diem-diem lagi, kagak ngomong, kagak pergi. Lah makmum yang di belakang kelabakan, ini imam. Yakin makmum di belakang pada nengok ke depan, yakin. Imam udah diri belum ya? Imam udah duduk belum ya? Pada gini nih. Imam ngasih kode kalau emang batal. Kalau berdiri kan gak usah ngasih kode. Seandainya dia batal, udah dia tinggal keluar. Dia tinggal geser lah misalnya. Makmum yang di belakang, makanya makmum yang paling belakang ini dianjurkan makmum yang paham. Makmum yang di belakang imam dianjurkan makmum yang paham. Tujuannya apa? Yaitu ketika imam aneh kayak tadi tuh. Karena dia paham, dia bisa langsung. Imam gue batal, dia langsung maju tuh, gantiin posisi imam. Nah makmum semua dibimbing sama imam yang baru, rokaatnya ngikutin yang sebelumnya, nggak ngulang dari awal, nggak gitu. Ya kalau emang udah posisi sujud, misalnya imam nggak tahan kentut, misalnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, pas waktu bacaan tahiyat akhir kan ada sholawat. Nah apakah Rasul juga membaca sholawat juga, Tat? Lalu bacanya versi di tahiyat seperti apa? Bacaan sholat yang kita baca sesuai dengan bacaan yang dibaca Rasulullah. Memang ada dua versi. Ya ketika misalnya i'tidal, ada yang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata baina tadiyuha. Begitulah, pokoknya ada dua versi. Nah dua versi ini semuanya dibenarkan oleh Rasulullah. Ya dibenarkan. Karena asbabul wurudnya, kejadiannya ketika ada sahabat
ketika i'tidal kok bacanya beda dengan Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah tegur, ayo tadi siapa yang bacaan i'tidalnya beda? Tadinya pada diem tuh, takut. Waduh, bacaan saya beda ini. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan siapa yang baca bacaan tadi, ternyata malaikat turun. Allah utus itu malaikat. Ya untuk apa? Untuk mendoakan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang baca tadi. Baru tuh sahabat ngaku, saya ya Rasulullah. Jadi bacaan yang udah ada, yang kita pakai, walaupun mungkin beda kalimat, itu sudah disetujui, legalisir, dipalidasi oleh Rasulullah. Termasuk sholawatnya itu. Termasuk sholawat Ibrahimiyah. Ya, itu udah benar. Jadi kalau emang kita pengen milih misalnya i'tidal, saya pengen Allah ba'id baini, kok hati saya senang ke situ, ya nggak apa-apa. Kalau Rabbana lakal hamdu, Kalau i'tidal hamdan katsiran mubarakan fi. Oh ya, kalau i'tidal bacanya alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi, bacanya begitu. Gitu saudaraku, sholawat Ibrahimiyah ya, yang diajarkan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum salat apa sesudah kita melaksanakan salat yang fardu? Sesudah kita salat fardu dulu. Ya, salat fardu dulu. Karena itu waktunya salat fardu, salat adaan, nah baru setelah itu qada. Subuh sama asar bisa enggak? Sesudah sebelum bisa. Bisa. Antum kan aneh kan? Nanyanya aneh, jawabannya aneh. Jadi larangan sholat sebelum asar, sesudah asar. Larangan sholat, sebelum apa? Setelah subuh, setelah asar. Itu terkhusus kepada sholat sunnah ba'diyah. Selain sholat sunnah ba'diyah boleh. Misalnya habis sholat asar, saya sholat lagi nih. Allahu Akbar. Ya, yang dilarang tuh rawatib. Misalnya saya sholat lagi. Nggak boleh, nggak ada sholat habis sholat asar. Nah, saya bukan sholat sunnah ba'diyah, saya sholat sunnah mutlak misalnya. Atau saya sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Atau saya sholat sunnah taubat. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi yang dilarang tuh sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi habis asar, sholat asar lagi nggak apa-apa. Kalau sholat kan wajib wudhu ya, pakai air. Kalau airnya habis, boleh nggak airnya diganti sama Air Jordan? Air Jordan itu apa? Air Jordan itu. Bercanda ya Pak Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa, emang harus bercanda. Kalau nggak ada bercandanya stres ya Pak. Cakep. Air Jordan itu sepatu Pak Ustadz. Dari wudhu ke sepatu, gimana ceritanya ini? Aduh, mau gue berhenti jadi ustadz kali ya? Nggak boleh wudhu pakai keran, ciduk ya. Journey, LS Journey. Dan waktu sholat pada waktu sudah mau selesai, imam kan sudah melakukan salam, nengok kanan kiri. Nah kita makmum kan mengikuti, nggak boleh mendahului. Di sini kan imam sudah selesai mimpin dan kita masih belum kan ya. Ini hukumnya gimana? Aduh, ini saya loading nih, masih Pentium soalnya nih. Maksudnya ketinggalan sholat. Ya jadi untuk makmum masbuk lah, makmum masbuk. Ya, jadi salam yang wajib itu salam yang pertama, Assalamualaikum. Ini udah imam kelar. Nah sebelah kiri itu udah nggak wajib. Makanya ketika kita masbuk, imam sebelah kanan udah selesai, kita langsung berdiri. Nggak apa-apa. Nggak harus nunggu imam salam 2 kali, nggak. Misalnya ada yang baru salam sekali, kok ada yang berdiri, gimana hukumnya? Ya sah. Karena yang wajib salam ke kanan itu wajib, rukun. Nah salam ke kirinya itu sunnah. Gitu. Nah hitungannya makmum, masbuk,
dapat rakaat apa enggak? Dua, ketika makmum itu bisa baca Fatihah, masuk hitungan rakaat walaupun dia telat nih. Misalnya imam udah baca surat, dia baru datang. Nah, ini hitungannya dua. Ketika makmum baca surat Al-Fatihah selesai, dihitung rakaat. Atau dia baru baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, imam udah ruku. Nah, makmum yang belum baca selesai Fatihah tadi, itu langsung ruku. Ketika ruku, dia bisa bareng sama imam, ini pun dihitung rakaat walaupun dia belum selesai baca Fatihah. Jadi dua keadaan. Satu, kalau emang dia selesai baca Fatihah walaupun telat, tetap masuk hitungan rakaat. Atau dia belum kelar baca Fatihah, imam udah ruku. Nah, dia bisa ngikutin imam ruku, set. Nah, bareng imam, ini masuk hitungan rakaat. Cuma kalau udah lepas dari dua ini nggak dihitung, kita harus nambah satu lagi. Ya, misalnya imam udah itidal, kita baru datang, Allahu Akbar. Imam sujud, kita ikut sujud kan. Nah, lepas nih Fatihah daripada ruku bareng imam, berarti kita nggak dihitung tuh rakaatnya. Imam salam, selesai tugas imam, kita berdiri lagi. Gitu kali maksud yang bener, itu jawaban yang bener. Kalau utang puasa kan wajib dibayar. Kalau utang puasanya nggak dibayar, kira-kira ada yang datang nggak buat nagih? Belum tahu ya, ada malaikat tugasnya debt collector. Ya, nagihnya ntar di akhirat. Nagihnya di akhirat. Jadi dosa, siapa yang punya utang puasa di Ramadan yang lalu, sampai datang Ramadan yang tahun ini misalnya belum dibayar, hukumnya dosa. Tapi walaupun dosa, tetap kudu dibayar. Misalnya tahun depan, berarti dihitung tuh di akumulasi. Dihitung terus, harus dibayar. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, Neng Citra. Iya, silakan. Bagaimana cara menyuruh anak yang susah disuruh sholat, dia sudah dewasa, apakah orang tua masih berdosa? Udah balik. Yang pertama, orang tuanya harus sholat dulu. Cara nyuruh anak sholat, itu enggak harus, sholat, enggak. Cara yang pertama, orang tua sholat. Orang tua sholat, walaupun enggak nyuruh anak sholat, itu dihitung tetap nyuruh anak sholat secara tidak langsung. Yang kedua, nyuruh secara langsung sholat. Tapi anaknya nggak mau, gimana? Apakah orang tuanya berdosa? Enggak. Kewajiban orang tua hanya mengingatkan, mendidik. Bahkan ketika anak usia 10 tahun, dia nggak mau sholat, anjuran Nabi apa? Pukul. Tapi yang tidak melukai. Ya, artinya apa? Bener-bener harus ada penekanan. Kalau emang dia suka main HP, lu nggak sholat, HP sita. Nah, gitu maksudnya. Harus ada penekanan. Kalau Kanjeng Nabi nyuruhnya pukul, tapi yang tidak melukai. Artinya membangun kesadaran tuh anak, kalau sholat tuh wajib. Kalau zaman sekarang mungkin bisa kita pakai HP. Kamu nggak mau sholat, HP Bapak sita. Akan Bapak kasih setelah kamu sholat. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Pak Ustadz, aku kan kerja di Saudi. Aku sering lihat majikan kalau sholat suka sambil gerak. Apakah sholat itu sah apa gimana? Misalnya kalau ada yang ngetok pintu, dia selalu pakai bahasa isyarat, pakai tepuk tangan. Jadi di dalam pengamalan fikih kita menganut 4 madhab. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Gerakan 3 kali dihukumi batal. Madhab Syafi'i. Gerakan 3 kali dihukumi batal. Tapi di Arab mereka tidak pakai madhab Syafi'i. Ya, yang mereka pakai madhab Maliki atau Hanafi. Nah, di madhab ini tidak ada yang membatalkan gerakan sholat. Makanya di Arab tuh biasa. Ibu-ibu bawa anak, anaknya nangis, diangkat, digendong dulu. Ya udah diam, ditaruh lagi, dia lanjutin lagi sholatnya. Itu udah biasa. Ya, pokoknya begitu dah contoh-contohnya. Ada yang ngasih minum. Iya, ada yang ngasih minum, terima, taruh, cuma jangan minum. Gitu, jadi karena perbedaan madhab antara Indonesia dan Arab, ya bersentuhan
lain mahram di Syafi'i batal. Tapi kenapa orang tawaf ketika bersentuhan nggak batal? Sedangkan itu orang Indonesia kan? Nah itu namanya daruratul madhab. Dalam keadaan darurat karena emang nggak bisa dihindari, kita pindah dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi. Itu di Arab pakainya itu. Ya jadi kita walaupun bersentuhan yang tadinya di Indonesia batal, di sana enggak. Karena darurat. Tempat wudhunya tuh jauh. Kalau di sana pakai debu. Ya tempat wudhunya jauh. Artinya kesulitan lah. Jadi nggak usah heran kalau praktek fikih atau ibadah kok beda dengan di Indonesia karena madhabnya pun beda. Ya madhabnya pun beda. Menurut mereka itu nggak batal. Mereka pakai madhab Hanafi atau madhab Maliki. Ya kalau goyangnya goyang dangdut, digeboy mujair mah batal neng. Aduh. Ya benar sekali kayak gitu Pak Ustadz. Ya alhamdulillah. Delisa, salam. Ya salam juga Delisa. Hai. Kadang kalau wudhu aja pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki atau sepatu itu dalam bab fikih namanya muzah. Ya muzah tuh sepatu yang setinggi melewati mata kaki. Itu tradisi orang sono sering wudhu pakai muzah. Syaratnya satu, ketika dia mau pakai dia harus wudhu dulu. Ya atau kaos kaki tadilah. Sebelum dia pakai kaos kaki dia wudhu dulu. Ketika batal nggak perlu dibuka kaos kakinya, ya cukup dilap gitu, kaos kakinya cukup dilap. Gitu aturannya. Iya, wudhu pakai kaos kaki nggak boleh sebenarnya, nggak sah. Wudhu tuh pakai air, masa wudhu pakai kaos kaki ya? Kena dia. Ya wudhu pakai air, masa wudhu pakai kaos kaki, gimana wudhu? Lanjut ke Pak Ustadz. Pak Ustadz jodohin saya dong sama Neng Citra, kali jodoh Pak Ustadz. Enak aja, gua dulu lah. Ngelangkain Ustadz nggak boleh. Ya kalau emang jodohnya mudah-mudahan insya Allah ketemu. Ya. Udah azan ya. Baik atur nuhun semuanya, berhubung udah azan di sini di Bekasi udah azan. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditunggu lagi setiap Sabtu menjelang subuh ya. Jam 3 sampai subuh. Saya tunggu kehadirannya, seru nih, jadi rada stres saya alhamdulillah. Atur nuhun semuanya, sehat semua, barokah semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.